Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi di program Cinta, curhatan indah tentang agama. Nah, program ini merupakan salah satu program dari Yayasan Ummahatul Firdaus. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak Yayasan Ummahatul Firdaus itu apa? Nah, Dini kasih tahu ya. Jadi, Yayasan Ummahatul Firdaus itu adalah yayasan yang dibentuk oleh ibu-ibu alias emak-emak yang berlokasi di Kota Bandung. Nah, melalui program Cinta ini, Ummahatul Firdaus memberikan ruang buat kita yang masih muda untuk belajar lebih tentang agama. Pada episode hari ini, kita akan belajar tentang galau kok curhatnya di medsos. Ayo, ngaku siapa yang suka kayak gitu. Nah, langsung aja nih kita bahas ya. Alhamdulillah di studio udah ada Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, seperti yang tadi Dini bilang, hari ini kita bakalan bahas tentang galau kok curhatnya di medsos Ustadz. Nah, menurut Ustadz gimana ya itu baiknya berdasarkan agama? Karena kayaknya teman-teman Dini tuh suka kayak kalau galau langsung snapgram gitu-gitu, lagu-lagu galau. Nah kayak gitu Ustadz, gimana ya pandangan dalam agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan galau ya. Iya Ustadz. Nah, Dini pernah galau? Sering banget Ustadz kayaknya. Ya. Memang terkait dengan galau ini, siapa sih yang nggak pernah galau gitu, ya. Siapapun orang itu pernah merasakan kegalauan, kegelisahan gitu. Karena itu memang bagian daripada ujian di kehidupan dunia ini, ya. Jadi salah satu doa ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita berdoa kepada Allah agar apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan gitu. Artinya memang manusia akan diuji oleh Allah ya dengan kegelisahan-kegelisahan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya. Kami akan uji manusia dengan sesuatu al-khauf, ya, rasa takut. Kemudian dari rasa takut itu muncul galau, gelisah gitu. Nah, hanya yang jadi permasalahan ketika kita gelisah, ketika kita galau, ini bagaimana kita mengekspresikannya itu ya? Iya, biasanya kalau teman-teman remaja mengekspresikannya dengan curhat ya. Curhatnya di medsos, snapgram. Ya, curhatnya di medsos. Sekarang ketika Dini punya masalah, kemudian curhat di medsos gitu ya, menyelesaikan masalah nggak? Enggak sih, kayak pengen diperhatiin aja kayak Ustadz, kayak ini kenapa, mungkin kayak gitu ya. Nah kan gitu. Jadi sebetulnya ketika seseorang merasakan kegelisahan, kegalauan, kemudian dia curhat di medsos, sebetulnya bukan sedang mencari solusi sesungguhnya, ya. Karena dia ingin apa? Ingin banyak yang like kan gitu, ya. Bahkan menurut penelitian, salah satu yang menyebabkan efek yang lumayan besar juga ya di kalangan remaja, justru kegelisahan itu muncul dari medsos itu sendiri gitu. Oh. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat begitu ya, terkait dengan bagaimana kita menyikapi ya sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mudah mengumbar permasalahan kita kepada orang lain. Jadi ketika misalkan Dini punya masalah, kemudian punya kegalauan, kegelisahan gitu kan, kemudian dibikin status, yang melihat siapa? Kan semuanya. Kan gitu ya. Semuanya bisa melihat permasalahan kita. Ya kalau orang-orang yang ketika dia melihat ya, kemudian dia membaca status Dini terkait kegalauan, mungkin kalau ada yang ingin membantu ya syukur ya, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang yang dia berniat jelek, berniat jahat? Nah, ini yang kemudian mesti diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya. Jangan sampai justru ketika curhat di medsos malah bukannya menambah solusi, tapi justru menambah masalah gitu ya. Nah, terus kita sebagai seorang muslim bagaimana? Ya tuh Ustadz, gimana tuh kita? Nah, ada seorang nabi
ya, seorang nabi ini diuji oleh Allah sakit itu puluhan tahun. Ya. Apakah beliau curhat di medsos? Curhat nggak? Enggak. Kan Kenapa? dulu belum ada. medsos. Ya, dulu belum ada. Nah, kata beliau ketika beliau mendapatkan sakit sampai puluhan tahun begitu ya, beliau mengucapkan sebuah kalimat dalam Al-Qur'an, diungkapkan dalam Al-Qur'an, innama ashku bathi wa huzni ilallah gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan, aku curhat gitu ya, terkait dengan permasalahanku, terkait dengan kesedihanku kepada siapa? Sama Allah. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian sekarang sedang ada masalah, galau, gelisah, jangan curhat di medsos ya, tapi curhat sama Allah. Gimana caranya? Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya. Gimana tuh caranya, Ustadz? Jadi bagaimana ketika kita ada masalah kemudian curhat sama Allah ya? Maka di dalam hadis Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia ya. Kapan Allah turun ke langit dunia? Di sepertiga malam ya. Jadi dibangun di sepertiga malam, kemudian mohon sama Allah ya, berdoa sama Allah, curhat sama Allah ya, sampai nangis sekalipun, nangis saja di situ ya. Insya Allah ketika kita curhat sama Allah, Allah yang akan memberikan solusi dari permasalahan kegelisahan kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sih, saya sudah curhat sama Allah, saya sudah mengeluhkan sama Allah gitu, terus sama siapa lagi saya bisa curhat gitu? Jangan dulu ke orang lain ya, kan kita nggak tahu niat orang itu, dia berbuat baik atau berbuat jahat kepada kita, kan kita nggak tahu. Maka bagaimana? Coba kita deketin keluarga, curhat sama ibu, curhat sama ayah gitu. Deket sama ibu nggak? Dekat Ya, sama ayah? Dekat Ya, jadi curhat sama orang tua ya. Jadi insya Allah ketika orang tua tahu tentang permasalahan anaknya, pasti orang tua akan mencarikan solusi ya gitu. Nah, kalau orang tua kemudian sibuk kepada siapa? Kepada keluarga, kepada saudara-saudara ya. Kalau misalkan memang ada teman yang memang beliau bisa kita ajak diskusi ya, kita mencurahkan isi hati terkait dengan kegalauan ini, nggak apa-apa kalau misalkan memang teman itu bisa kita percaya gitu. Rasulullah SAW dulu juga begitu, beliau ketika menghadapi sebuah kegelisahan ya, jadi Rasulullah pernah mengalami sebuah kegelisahan di mana pada saat itu ada fitnah yang terjadi ya. Fitnah apa? Fitnah bahwa istrinya selingkuh ya. Siti Aisyah dianggap selingkuh dengan seorang pemuda namanya Sofwan bin Mu'attal gitu. Nah, padahal itu kan fitnah yang sangat besar, tapi Nabi juga bingung ini bagaimana untuk membuat klarifikasi ini benar atau enggaknya, kan Nabi nggak tahu. Nah, jadi ketika beliau menghadapi sebuah kegalauan, kegelisahan ya terkait dengan informasi buruk mengenai istrinya ini, nah, Nabi bertanya sama sahabat-sahabatnya, mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya. Dipanggil Ali sini Ali, ini bagaimana pandangan engkau ya tentang istri saya ini, gimana gitu. Kata Ali, wahai Rasulullah, dari semenjak aku mengenal Bunda Aisyah sampai sekarang, aku tidak pernah melihat kejelekan pada beliau. Nah, jadi ketika Nabi sudah mencurahkan isi hatinya, beliau pun merasa tenang kan gitu ya, ketika sudah mencurahkan kepada kawannya. Tapi kawan ini kawan yang memang bisa kita percaya, jadi jangan ke sembarangan orang, apalagi di medsos kan gitu ya. Jadi khawatir ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, justru ketika kita share curhatan isi hati kita di media sosial, justru ada orang-orang yang memanfaatkan dari apa yang sedang kita alami. Kan saat ini kita nggak tahu, ada orang-orang yang jahat ya, ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya ketika kita mengalami sebuah kegalauan, kegelisahan, bagaimana sih tipsnya gitu ya? Bagaimana tips supaya kita bisa keluar dari kegelisahan, dari kegalauan itu? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, tapi Ustadz gimana kan kalau misalnya kita sebagai anak muda tuh kayak, tetap gatel gitu pengen cerita-cerita di medsos, itu lebih baiknya ada tata caranya gitu supaya tetap bisa update di medsos, atau sebenarnya lebih baik udah nggak usah, ke Allah dulu aja atau ke teman-teman dulu, atau kayak gimana ya Ustadz baiknya? Ya, sekarang ingin
update statusnya apa dulu gitu terkait kegalauan tadi. Iya. Nah, jadi yang mesti difikirkan tadi apakah ini baik nggak untuk kedepannya? Ya, jadi khawatir ketika kita mengupdate sesuatu, kegelisahan isi hati kita justru ini membawa keburukan gitu. Ya. Jadi kan media sosial ini sebetulnya seperti pisau, khawatir ya, justru membawa efek buruk untuk diri kita ketika kita tidak menggunakan dengan sebaiknya. Ya. Jadi kalau kita ada masalah, curhat saja kita sama Allah. Benar banget Ustadz. Makasih Ustadz atas penjelasannya. Nih, jadi nih buat teman-teman semua yang sering galau dan juga update-update di medsos nih. Udah denger kan kata Ustadz apa? Pertama, ke Allah dulu aja. Yang kedua, pikir dulu tuh apakah curhatannya bagus nggak buat kita nanti ke depannya kalau misalnya kita curhat di medsos. Nah, untuk itu masih kepo kan? Kedepannya kita kayak gimana ya supaya kita bisa curhat ke Allah terus? Kita tunggu di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.